Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kamera saya agak blur karena sudah rusak. Kita cuma pakai HP. Hari ini kita akan memperbaiki kulkas macet kompresor tidak dingin. Orang bilang katanya cetak-cetak pada overloadnya, pada belakangnya. Tapi untuk teknisi menganalisa itu overload karena kelebihan ampere. Mari kita lakukan pengecekan menuju ke tempat tujuan. Oke, setelah sampai di tempat tujuan, kita langsung cek saja kulkas tersebut. Kita analisa ukuran kompresornya 30. Untuk ampere yang tertulis pada nameplate-nya itu ini kawai dhewe mbaleni omongane mange wis ora iso kok. Kita putar, kita cek dari depan. Kompresor kulkas tersebut masih bagus dengan merek Polytron. Ini termasuk kulkas terbaru. Kita cek evapnya pernah kecukil atau belum, ya masih orisinil. Jadi kulkas tersebut masih normal semua. Dalam kondisi normal dia sudah rusak. Mari kita cek, langsung aja kita tancapkan, kita cek ampernya berapa. Tertulis 2,7 sampai 68 ampere. Ini biasanya kerusakan kalau seperti ini kompresor tidak running. Kalau running dia harus 0, di bawah 0,75 ampere. Jadi kulkas tersebut dinyatakan rusak pada kumparannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung saja eksekusi. Kita siapkan kompresor pengganti walaupun bekas tapi dengan ukuran yang sama, untuk memastikan kepuasan bagi tegangan listrik yang ada. Oke, dan kalau kita sudah pastikan kompresornya rusak, ini macet, ya mungkin sudah pernah dipancing, overload kita pindah, starter atau PTC kita pindah ke sini, sudah itu berarti dinyatakan komponen yang rusak pada bagian kompresor. Kita langsung aja eksekusi melakukan pelepasan. Kita ganti saja yang second untuk mengurangi biaya customer. Tapi sebelumnya kita harus berunding bahwa kalau baru harga segini, bekas harga segini. Lakukan pemotongan satu persatu pipa out, pipa panas menuju kondensor, ini menuju dari evaporator masuk ke kompresor. Kita lakukan pemotongan satu persatu. Kita pastikan ini kulkas tidak bocor karena begitu kita potong masih ada freon yang tersimpan di dalam sirkulasi pipa-pipa atau kompresor tersebut. Oke, untuk merek Polytron tidak menggunakan baut. Kita cukup menggunakan pin-pin yang kita luruskan saja. Kita luruskan pinnya. Kita tarik, kita lepas. Kita tarik, kita lepas. Oke. Kompresor langsung saja kita angkat. Kita angkat. Oke. Kita lakukan penggantian yang second ini tadi. Kalau dilihat dari tipe, ini kompresor milik produk Panasonic. Ini pasti menggunakan kawat tembaga yang ketahanannya lebih kuat daripada kompresor yang sekarang dipakai oleh produk-produk kulkas tersebut. Ini kompresor menggunakan bahan tembaga. Kalau ini menggunakan tembaga aluminium, lapisan tembaga saja, jadi umurnya tidak bisa panjang. Untuk segi dari kualitasnya masih bagus untuk yang lama-lama seperti ini. Kita lakukan pengancingan lagi sebagai pengganti bautnya. Seperti tadi, kita kembalikan lagi, langsung saja kita tekan, kita putar. Satunya juga seperti itu. Kita pasang. Oke, maaf kita harus skip dulu karena kita tidak bisa mengerjakan sendirian sambil membawa kamera. Lanjut. Oke, setelah kita lakukan pengelasan, kita pastikan tidak ada kebocoran dari pengelasannya. Dari sini pun juga demikian, tidak ada kebocoran dari pengelasannya. Kita lakukan vakum. Jadi kita harus buang semua oksigen yang ada di dalamnya kompresor atau sirkulasi pipa-pipa untuk jalan freon tersebut. Jadi
kalau cuma ganti kompresor, kita tidak usah menggunakan metil karena sebenarnya metil tersebut bisa merusak daripada aluminium yang ada di dalam evaporator. Jadi aluminium bisa cepat keropos kalau terlalu banyak. Jadi kita kalau posisi sekiranya tidak ada zat cair yang masuk di dalamnya, kita tidak perlu menggunakan metil tersebut. Mari kita lakukan vakum dan langsung aja kita lakukan pengisian. Oke, setelah beberapa saat saya skip karena melakukan las, tidak bisa pegang kamera. Kita lakukan pengisian. Tadi sudah saya vakum, jadi kita lakukan pengisian sesuai ampere, tidak boleh lebih dari yang tertulis di nameplate tersebut. Jadi di nameplate tertulis 0,75. Jadi kita langsung saja colokin ini tegangannya. Kita colokin tegangannya. Kita lihat. Oke, sampai 0,58. Kita pastikan mesin jalan, freon jalan. Ini panas, harus panas. Jadi kita tunggu sampai pengisian selesai. Oke, ingat, begitu kita mengganti mesin, kita ganti dengan kode 30. Biasanya kode 30 itu 1/8. Kode 30 ini 1/8. Oke. Kalau tipe seperti ini biasanya tanpa overload karena overloadnya sudah ada di dalam kompresor. Jadi ini biasanya Panasonic Matsushita, produksi Matsushita, punyanya Panasonic. Jadi ini lebih bagus kalau kita pakai untuk pengganti. Nah, kita pastikan tidak ada yang tersumbat. Ini hangat, filternya kita sentuh hangat. Oke, untuk pipa kecil, untuk outnya kita harus pastikan juga hangat. Hangat-hangat kuku atau panas nggak apa-apa. Mesin jalan ampere kita pastikan 0,50. Jadi ini kompresor ampernya kecil, ampernya sangat kecil. Jadi kita tidak boleh melebihi dari 0,75. Jadi kalau melebihi ini dinyatakan kompresor ada masalah. Lanjut, kita tunggu sampai pengisian selesai. Jadi paling tidak 10 PSI. Oke, freonnya habis, kita ganti kaleng berikutnya. Oke, kita masih dalam melakukan pengisian, paling tidak 10 PSI karena ini meterannya rusak, jadi kita tidak bisa memprediksi. Kita pakai ampere saja, masih 0,62 ampere. Jadi kita pegang ini harus ada hangat-hangatnya. Hangat-hangat berarti menandakan ada sirkulasi dari freon untuk keluar dan sampai di evaporator. Ini harus ada terasa sejuk dibandingkan komponen yang lainnya. Ini harus terasa sejuk, dingin, ini harus panas. Kemudian dinding-dinding pun harus disentuh, kita sentuh panas untuk memastikan apa sudah dingin atau belum. Kita buka, kita cek di dalamnya, kita sentuh bagian bawah. Oke, ini sudah terasa dingin, ini sudah terasa dingin, berarti freon sudah berputar dengan baik, tidak ada yang tersumbat. Jadi terus saja kita lakukan pengisian sampai paling tidak evaporator tersebut ini ada sedikit tipis-tipis bunga es atau menandakan ada salju atau dingin yang sudah menyebar di dalam evaporator tersebut. Untuk kontrol kita pakai saja nomor 3 atau setengahnya. Ini lampunya mati, nanti suatu saat kita ganti karena hari ini belum bawa lampu. Oke, begitu sampai begitu cara-cara pengisian. Kita tunggu, ini masih 060, PSI nya masih dalam posisi 10, kalau tidak salah 15, nanti turun lagi ketika menyebarnya pendingin di dalamnya, dia akan turun lagi. Semakin dalam, semakin dingin dari evaporator, maka tekanannya semakin menurun. Teman-teman, demikian tadi bagaimana cara kita mengecek kompresor rusak, macet, atau kongslet. Jadi ini macet karena tadi sudah saya berusaha untuk saya buat running kembali, dia macet lagi, terpaksa kita harus mengganti dengan kompresor second sama ukurannya 1/8.
dan bagaimana cara-cara penyambungan, pemotongan dan pengisiannya sampai selesai. Ini kulkas sudah dingin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan buat sesama teknisi pendingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.